Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan. Dalam penutupan perdagangan Selasa sore, rupiah hampir menyentuh angka 15.000 per dolar Amerika Serikat, yakni berkisar antara 14.820 hingga 14.940 rupiah. Angka tersebut menjadi titik terendah nilai tukar rupiah sejak awal tahun 2018. Meski Bank Indonesia telah menggelontorkan dana intervensi di pasar valuta asing dan obligasi sebesar 7,1 triliun rupiah, namun dolar AS terus tunjukkan keperkasaannya. Presiden Joko Widodo akui melemahnya rupiah terjadi karena faktor eksternal yang datang bertubi-tubi. Di antaranya kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, perang dagang Amerika dengan Cina, juga karena imbas krisis Turki dan Argentina. Untuk itu salah satu kunci penting dan jadi solusi yaitu membatasi impor minyak dan menguatkan investasi dan ekspor untuk menyelesaikan defisit transaksi berjalan yang saat ini menjadi titik lemah ekonomi Indonesia. Tidak hanya Indonesia, ini adalah faktor eksternal yang bertubi-tubi, baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di Amerika, baik yang berkaitan dengan perang dagang Amerika Serikat dan China, baik yang berkaitan krisis yang ada di Turki, yang ada di Argentina. Kuncinya memang hanya ada dua, tadi saya sampaikan. Di investasi yang harus terus meningkat, yang kedua ekspor. Pemerintah pun meminta masyarakat tetap tenang dan tidak membandingkan kondisi depresiasi mata uang rupiah saat ini dengan kondisi krisis moneter saat 20 tahun lalu. Pasalnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia, inflasi dan angka pertumbuhan saat ini masih kuat. Tembus angka terendah tahun 98-99. Persoalan tahun 98 itu 5-6 kali lipat itu. Gitu loh maksud saya. Jadi jangan kemudian dianggap apa kebijakan masih efektif. Oh, itu kan bencana banget tuh pandangannya ya. Saat ini di dunia tidak hanya rupiah yang mengalami pelemahan, tekanan dolar Amerika juga melanda pada mata uang lainnya di seluruh dunia. Dalam periode yang sama, mata uang India, rupiah melemah sebesar 10,4%, rubel Rusia melemah 15,1%, peso Argentina 26%, lira Turki 25%, dan Australia sebesar 6%. Sentimen negatif kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed, menjadi faktor melemahnya mata uang asing global terhadap dolar. Kenaikan suku bunga ini membuat dana-dana investasi yang sebelumnya terparkir di negara-negara berkembang kembali pulang ke tempat asalnya, sehingga pasokan dolar di pasar uang berkurang. Tidak hanya itu, strategi ekonomi perang dagang dengan Cina yang dijalankan Presiden Amerika Donald Trump membuat investor mencari investasi yang aman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.